Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini Ahad tanggal 20 kita masih berkesempatan hadir di rumah Allah ini untuk kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kesehatan sehingga kita mendapatkan kesempatan untuk menghadiri sholat maghrib berjamaah, dan sebentar lagi insya Allah kita akan mendengarkan sama-sama tausiah dari Bapak Ustadz kita yang tidak asing lagi bagi kita, Bapak Didi. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran beliau. Salawat beserta iring salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah maghrib Masjid Al-Mutakin, berhubung kita keterbatasan waktu, saya di depan ini di samping mengucapkan salam sambutan untuk Ustadz kita juga sekaligus pembuka dan sekaligus penutup karena kita keterbatasan waktu. Untuk nanti kita langsung aja, kalau Pak Ustadz kita sudah mengucapkan assalamualaikum, berarti acara kita juga selesai. Itu mari kita sama-sama mendengarkan dengan hikmat agar kita dapat mendapat intisari dan kita bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk itu kita ucapkan kepada Pak Ustadz kita sebelum dan sudahnya kita ucapkan terima kasih. Baik, tidak untuk memperpanjang waktu, kita sambut saja Pak Ustadz kita, Bapak Didi Abdullah, dengan segala hormat. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kembali kita membasahi lidah kita untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghimpunkan kita di rumahnya yang mulia ini. Salawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Kita melanjutkan kajian serial kita, yaitu kajian serial As-Sirah An-Nabawiyah, sirah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai kepada hadis yang disampaikan oleh Asma binti Abu Bakar ketika atana nafaru min Quraisy, ketika datang serombongan daripada orang-orang Quraisy datang ke rumah Abu Bakar, ke rumah ayah beliau. Wa fihim Abu Jahlin bin Hisham,
Dan di tengah-tengah rombongan itu ada Abu Jahal bin Hisham. Maka kemudian faqafu ala babi Abu Bakrin. Maka kemudian rombongan ini berdiri di depan pintu rumahnya Abu Bakar. Fa kharajtu ilaihim. Kata Asma, maka aku pun keluar menemui mereka. Kemudian mereka berkata kepada Asma, "Ya binta Abi Bakr, aina abuki?" Wahai anaknya Abu Bakar, di mana ayahmu? Jadi orang-orang ini itu sudah mulai merasa curiga karena Abu Bakar itu juga tidak ada bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita sudah sampai pada bulan yang lalu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah berangkat bersama dengan Abu Bakar meninggalkan gua Thaur. Sampai di sana kemarin. Maka kemudian Asma menjawab, "La adri wallahi aina abi." Kata Asma, "Aku tidak tahu. Wallahi demi Allah, di mana ayahku." Maka kemudian Abu Jahal itu mengangkat tangannya dan wakana fahishan khabisan, dan Abu Jahal itu memang orang yang sangat jahat dan sangat buruk. Falatama khaddi latomatan yang toroha minha khurti. Kata Asma, dia mengangkat tangannya berbentuk seperti ini. Karena latoma itu tampar. Kemudian dia menampar pipiku dengan sangat keras. Kata Asma, yang toroha minha khurti, sehingga terlempar anting-antingku. Kata Asma. Kita sampai di sana kemarin, Bu ya. Ya insya Allah kita sampai di sana kemarin. Sampai terlempar anting-anting beliau. Kemudian suman sarafu, dan mereka kemudian pergi. Ya pergi begitu saja. Nah ini kelakuan daripada Abu Jahal yang sudah kita ceritakan kemarin. Yang dia itu dibawakan dupa. Dibawakan dupa. Yang masih ingat cerita kemarin itu. Kemudian mereka pergi. Setelah mereka pergi, maka kami tinggal, kata Asma itu selama 3 hari 3 malam tanpa tahu kemana arahnya Nabi setelah keluar dari gua Thaur. Jadi begitu keluar dari gua Thaur itu, kemudian tidak tahu kemana arahnya pergi. Kata beliau, kata Asma, hatta aqbalu minal jin, sampai kemudian datang sesosok jin min asfala Makkah, dari Makkah bahagian bawah. Jadi Makkah itu dia ada Makkah bawah, ada Makkah bagian atas gitu. Sampai kemudian datang sesosok jin. Jadi ada dalam kitab ini Pak diceritakan. Sampai datang sesosok jin, halaman 340 35. Kemudian jin ini dia mendendangkan bait-bait syair. Dia mendendangkan bait-bait syair, wa innan nas la yattabi'unahu yasma'una sautahu wa ma yarawnahu. Dan manusia mengikutinya, suara itu. Mereka mendengarkan suara jin ini tapi tidak melihat sosoknya. Yasma'una sautahu wala yarawnahu. Mendengarkan suaranya tapi tidak melihat sosoknya. Jadi suara itu melengking dari Makkah bahagian bawah sampai Makkah bahagian atas.
Kalimatnya, bait syairnya, nah, ini syairnya orang Arab nih Bu. Syair orang Arab. Kalimatnya, jazallahu rabbun nas khaira jazaihi rafiqaini halla khaymatai ummi ma'bad huma nazala bil birri thumma tarawwaha fa aflaha man amsa rafiqa Muhammad liyahmi bani Ka'ab makanu fatatihim wa maq'aduha lil mu'minina bimirsad. Seperti itu kalimatnya. Jazallahu rabbun nas khaira jazaihi. Semoga Allah, kita sering mendengar kata-kata jazakallahu khair. Semoga Allah memberi balasan dengan balasan yang banyak. Jazallahu rabbun nas, semoga Allah Rabbnya manusia memberi balasan dengan balasan yang banyak. Rafiqaini halla khaymatai ummi ma'bad, kepada dua orang sahabat yang sudah singgah di dua kemahnya, di dua tendanya ummi ma'bad. Huma nazala bil birri thumma tarawwaha, keduanya singgah dengan kebaikan dan kemudian berangkat. Fa'aflaha man amsa rafiqa Muhammad, sungguh berbahagia orang yang menemani perjalanan Nabi, yang menjadi sahabatnya, menjadi temannya Nabi. Sungguh berbahagia yang menemani perjalanan tersebut. Liyahni bani Ka'ab makanu fatatihim wa maq'aduha lil mu'minina bimirsad, dan hendaklah bani Ka'ab bergembira dengan putra-putra mereka, dan tempat duduk mereka senantiasa diperhatikan, diawasi oleh orang-orang mukmin. Di antara kebaikan-kebaikan, jadi di samping kitab ini, kitab yang kita sampaikan ini, kita juga lihat kitab yang lain. Di dalam kitab Ar-Rahiqil Makhtum yang ditulis oleh Syekh As-Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, di antara kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan di rumah atau di tendanya Ummi Ma'bad ini, maka di antara kebaikan yang ditulis dalam kitab itu adalah ketika beliau singgah, maka musim pada waktu itu adalah musim paceklik, musim kemarau, panas gitu. Sehingga Ummi Ma'bad ini, beliau waktu itu sendiri, suaminya Abu Ma'bad lagi keluar. Beliau tidak mempunyai sesuatu yang bisa disuguhkan untuk tamu yang singgah. Maka kemudian Nabi SAW itu kemudian melirik ke samping kemah tersebut. Kemudian di samping kemah itu ada satu ekor domba yang sudah tua, domba betina yang sudah tua dan tidak melahirkan lagi. Kata Rasulullah, "Ya Ummi Ma'bad, ada apa dengan domba betina itu?" Kata Ummi Ma'bad, "Itu adalah domba yang sudah tua, yang dia tidak melahirkan lagi. Artinya susunya pun juga sudah tidak ada." Beliau kemudian minta izin kepada Ummi Ma'bad, wanita yang sudah tua, dengan suaminya Abu Ma'bad itu udah tua, tinggal di daerah padang pasir itu, tempat orang-orang Arab itu hidup berpindah-pindah di sekitar itu, mendirikan tenda, mengembalakan kambing, domba, kemudian hidupnya berpindah-pindah hanya di sekitar itu saja, di tenda, di lembah-lembah, di padang pasir itu. Kita lihat itu Bu, kalau kita berjalan naik bus dari Mekah ke Madinah itu,
kelihatan nampak biasanya ada pengembala-pengembala gitu. Maka kemudian kata Nabi, bolehkah aku memerah daripada kelenjar susunya? Kata Ummi Ma'bad, silahkan demi ayah dan ibuku. Maka Nabi kemudian mengangkat tangan beliau, berdoa kepada Allah. Selesai berdoa, dipegang kelenjar susu itu, diperas, mengalirlah air susu domba itu sebanyak-banyaknya. Ditampung dengan bejana, begitu bejana penuh, diminumkan kepada Ummi Ma'bad sampai beliau kenyang. Dikasih kepada para sahabat yang ikut dalam perjalanan, semuanya kenyang, barulah beliau minum. Jadi didahulukan dulu, Ummi Ma'bad didahulukan, para sahabat didahulukan, baru beliau minum. Setelah itu diperas lagi sampai bejana itu penuh dan ditinggalkan untuk orang yang tinggal. Ketika suaminya pulang, Abu Ma'bad pulang, maka diceritakan oleh Ummi Ma'bad siapa tadi yang singgah. Suaminya kemudian berkata, wallahi itu adalah orang yang dicari-cari, itu adalah orang yang dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy. Andaikan aku tadi ada, kata suaminya, andaikan dia ada bersama dengan mereka, pastilah aku akan mengikuti dia sampai ke Madinah. Maka kemudian Asma mengatakan, begitu suara jin itu hilang dan disebutkan kalimat Ummi Ma'bad tadi, maka tahulah beliau kemana arah perjalanan Nabi. Berarti menuju ke arah Madinah. Artinya Nabi menuju ke arah Madinah. Sampai di sana kita masuk kepada bab atau pembahasan baru, yaitu tentang Suraqah bin Malik, sang pemburu jejak. Kita masuk kepada Suraqah bin Malik, sang pemburu jejak. Pernah dengar namanya, Pak? Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Dikatakan oleh Ibnu Hisham, wa hadatsana Az-Zuhri, dari Az-Zuhri, an Abdurrahman bin Malik, dari Abdurrahman bin Malik, an abihi, an ammihi, dari ayahnya, kemudian ammihi, dari pamannya. Siapa pamannya? Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Jadi Suraqah sendiri yang menceritakan kejadian ini. Kata beliau, kata Suraqah bin Malik bin Ju'shum ini, lamma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Makkah, ketika Nabi meninggalkan Mekah itu kemudian menuju ke Madinah, fa baina ana jalisun, ketika itu aku sedang duduk-duduk bersama dengan kaumku, kata beliau. Kemudian datang secara tiba-tiba seorang laki-laki dari kaumnya itu dan kemudian berdiri di tengah-tengah pertemuan mereka. Dan kemudian dia berkata, laki-laki ini kemudian berkata, katanya, wallahi laqad ra'aitu, sungguh aku melihat, salasah marru anifan, sungguh aku melihat, kata laki-laki ini, ada satu rombongan yang berjumlah 3 orang, dan aku yakin bahwasanya itu adalah la urahum Muhammadan wa ashabu. Katanya, aku yakin bahwasanya itu adalah Muhammad bersama dengan sahabat-sahabatnya. Kata Suraqah begitu mendengar itu, fa'aumatu ilaihi bi'aini, maka kemudian kata Suraqah, aku isyaratkan dengan mataku kepada orang itu supaya dia aniskut, diam gitu. Nah, kira-kira isyarat matanya kayak apa itu, Pak? Menyuruh orang diam. Datang orang, kita dalam satu pertemuan,
Dan semua orang tahu bahwasanya ada hadiah yang dijanjikan oleh orang-orang kafir Quraisy 100 ekor unta bagi siapa yang bisa menangkap Nabi dalam keadaan hidup maupun mati. Maka kemudian datang orang menginformasikan di tengah pertemuan ini, berdiri di tengah-tengah dan mengatakan, wallahi laqad ra'aitu, aku melihat Muhammad bersama dengan para sahabatnya lewat tadi, katanya. Kemudian fa'aumatu ilaihi bi'aini, kemudian aku kode, aku isyarat dengan mataku, kata dia. Kayak apa isyarat mata itu? Diapain matanya itu? Dikijau dikedipkan gitu Bu ya, dikejipkan atau ya isyarat mata lah gitu, supaya apa? Anis supaya dia diam. Nah, ketika sudah diisyaratkan seperti itu, rupanya orang ini faham. Summa sakata, dan kemudian diam. Setelah diam, maka aku pun juga ikut diam